Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini pada malam hari ini saya akan menjawab soal-soal tugas kuis untuk mata kuliah marketing komunikasi. Langsung saja saya perkenalkan nama saya Sugeng Daryanto dengan nomor induk mahasiswa 181000326. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda seberapa penting komunikasi pemasaran itu? Ya, menurut saya sendiri komunikasi pemasaran memang penting karena memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Karena tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Sehingga komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati dan penuh perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi perusahaan. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Dan untuk soal yang kedua, yaitu bentuk-bentuk komunikasi pemasaran terpadu terdiri dari apa saja dan jelaskan. Oke, di sini akan saya sebutkan bentuk-bentuk komunikasi dan penjelasannya sekalian. Yang pertama yaitu ada iklan. Apa itu iklan? Iklan merupakan bentuk komunikasi non personal untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa tertentu sesuai dengan keinginan pembuatan iklan. Dalam hal ini perusahaan atau individu pembuatan iklan harus membayar kepada media yang menyebarluaskan iklan tersebut. Tujuan iklan, di sini ada tujuan iklan. Tujuan iklan adalah mempengaruhi publik agar membeli produk jasa tersebut. Ini ada sifat-sifatnya. Di sini ada 3, yaitu daya sebar, memungkinkan konsumen membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang kedua, sifat iklan itu yaitu daya ekspresi yang besar, yaitu membuat iklan berpeluang untuk mendramatisir produk. Yang ketiga, impersonalitas, yaitu iklan yang bersifat monolog sehingga calon pembeli tidak harus menanggapi iklan. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan digunakan untuk menarik respon pembeli dengan lebih cepat dan kuat dan mendorong percobaan atau pemberian produk jasa. Inti dalam promosi penjualan adalah menyampaikan manfaat atau alasan mengapa produk atau jasa tersebut harus dibeli oleh calon pembeli. Yang ketiga yaitu pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen yang ditargetkan. Tujuannya untuk menghasilkan respon atau transaksi langsung dari calon pembeli. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian produk atau jasa. Pemasaran langsung dan interaktif memiliki 3 kelebihan, yaitu pesan disiapkan dengan sangat cepat dan tepat dan dapat disesuaikan untuk menarik calon pembeli yang dibidik. Keempat, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan serta produk jasanya. Yang kelima yaitu publisitas. Publisitas merupakan penempatan informasi baik berupa tulisan, gambar atau video tentang produk atau jasa atau perusahaan tertentu oleh media massa yang didapatkan perusahaan secara gratis. Yang keenam ada event sponsorship. Secara umum event sponsorship berupa penyediaan sumber daya dari suatu perusahaan atau individu atau organisasi untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam event sponsorship biasanya yang disajikan hanya nama merek perusahaan. Akibatnya komunikasi yang terjadi relatif pasif. Yang ketujuh yaitu penjualan personal. Dalam penjualan personal, perusahaan melakukan penjualan secara langsung ke calon pembeli. Tujuannya untuk memperkenalkan produk dan membentuk pemahaman mengenai produk jasa tersebut kepada calon pembeli.
sehingga membuat mereka tertarik untuk mencoba dan akhirnya membeli. Penjualan personal dilakukan secara lisan dengan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan calon pembeli. Yang kedelapan adalah penjualan dari mulut ke mulut. Di sini komunikasi dari mulut ke mulut dinilai sangat efektif dalam memperlancar pemasaran. Komunikasi ini bisa berupa pemberian rekomendasi baik secara lisan, tulisan atau elektronik dari individu atau kelompok tertentu pada individu atau kelompok yang lain secara personal. Yang kesembilan yaitu viral marketing. Viral marketing merupakan strategi penyebaran pesan elektronik yang berisi informasi tentang produk tertentu secara luas dan terus berkembang. Pemasaran model ini berkembang melalui jaringan internet yang memungkinkan terjadinya duplikasi yang tak terbatas. Yang ketiga, soal ketiga di sini pada saat seperti apa promosi, iklan dan personal selling itu tepat digunakan dari sisi faktor produk dan konsumen. Ya, dari sisi promosi sendiri, ya dari promosi itu lebih baik digunakan saat kedewasaan atau kematangan. Untuk iklannya itu lebih baik digunakan saat di bagian pengenalan dan pertumbuhan. Dan untuk personal selling masuk dalam penurunan. Ya, soal keempat, soal terakhir ya. Di sini untuk soalnya, menurut Anda cara promosi apa yang tepat di era pandemi saat ini? Oke, menurut saya promosi yang paling tepat yaitu dengan menggunakan media online, karena di era pandemi ini kita tidak boleh berkerumun dan tidak boleh melakukan aktivitas secara normal seperti biasanya. Ya, jadinya promosi menggunakan internet. Dan untuk sasaran sendiri menurut saya kita sasar ke kalangan menengah ke atas, karena di era pandemi seperti ini mungkin banyak orang yang di PHK atau katakanlah kekurangan uang untuk membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Makanya kita membidik pangsa pasar menengah ke atas yang notabene mereka masih punya penghasilan dan tabungan itu sendiri. Mungkin dari saya cukup, saya ucapkan terima kasih.